yang berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Lagi katakan, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya.
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kinarabasyana ralamaya lamu. Terima kasih. Haleluya. Kirabasyakata kararabara. Kirarabasyakata kararabara. Terima kasih buat apa yang kami jalani sampai hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkau Raja di dalam hidup kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami perlukan hari-hari ini, Engkau sediakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Yang percaya naikkan pujian, katakan setiap saat. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku.
setiap kita yang percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita, mari angkat tangan kita lebih tinggi lagi saudara. Naikkan pujian bagi sungguh tak pernah kau kecewakan. Tak pernah kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Lagi katakan tak pernah kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang jaga hidup kita sampai selama-lamanya. Mari saya persilahkan Pastor Deborah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu rindu diisi oleh kebenaran firman, sehingga pikiran kami terus mengalami kemerdekaan karena kebenaran selalu memberikan kemerdekaan. Kami bersyukur, kami menerima firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dan antusias. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi semua. Firman Tuhan hari ini adalah Tuhan hadir di setiap ibadah. Markus 18 ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara kita tahu bahwa pada waktu kita berkumpul 2-3 orang, di situ Yesus itu hadir. Seringkali kehadiran Yesus di dalam firman Tuhan ini kita pandang sambil lalu. Percaya tapi tidak percaya sebenarnya. Kita percaya firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul aku ada. Tetapi pada kenyataannya tidak sungguh-sungguh percaya. Buktinya adalah bahwa banyak orang itu tidak menghormati Tuhan pada waktu kita beribadah. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Padahal kalau benar kita itu percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita pada waktu kita beribadah, maka kita pasti akan menghormati dan takut dengan kehadirannya. Yesus itu selalu ada. Dia berada di hadapan saudara. Biasanya Tuhan Yesus berdiri di samping mimbar. Dia melihat setiap pribadi kita. Tapi seringkali kita tidak percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Kita hanya percaya ada hadirat Tuhan menjamah kita. Tapi tidak terlalu percaya bahwa Yesus sebagai pribadi itu benar-benar ada. Makanya contoh orang itu bisa keluar masuk waktu ibadah, ngobrol sendiri waktu ibadah, nggak hormat. Kemudian pada waktu ibadah dimulai, dia malah lihat-lihat YouTube dan sebagainya, karena mereka tidak merasa bahwa Yesus itu benar-benar ada di sana. Padahal saudara, Yesus benar-benar hadir di dalam setiap ibadah. Dan Tuhan itu menghakimi setiap orang atau menilai setiap orang.
Itu sebabnya ada orang yang pulang dengan kemerdekaan, ada orang yang pulang dalam keadaan yang sama, ada orang yang pulang dengan kesembuhan. Tetapi juga di dalam ibadah itu Tuhan juga menghakimi para pengkhotbahnya. Apakah pengkhotbah-pengkhotbah itu mengkhotbahkan yang benar? Apakah pengkhotbah-pengkhotbah itu mengkhotbahkan hal yang menyesatkan? Atau pengkhotbah-pengkhotbah itu mencuri kemuliaan yang membuat semua orang bergantung kepada dia? Jadi saudara, di dalam setiap ibadah, mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Bahkan setiap persembahan yang kita berikan, itu Tuhan lihat. Firman Tuhan kita ambil dari Markus 12, ayat 41 sampai 44. Saya akan baca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan setiap orang yang memberikan persembahan. Di antara semua orang, persembahan terbesar adalah persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin. Hanya 2 peser uang atau 1 duit. Karena Tuhan itu melihat yang diberikan oleh perempuan janda miskin ini adalah seluruh uangnya. Dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Yaitu semua yang ada padanya itu yang diberikan, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi sekalipun nilainya kecil dibandingkan dengan orang-orang yang hadir di sana, dibandingkan dengan orang-orang Farisi yang memberi banyak. Misalnya orang-orang ada yang memberi 5 juta, ada yang memberi 10 juta. Perempuan ini mungkin cuma memberikan 500.000. Tapi 500.000 adalah seluruh gajinya. Makanya tadi dikatakan, yaitu seluruh nafkahnya. Sekalipun nilainya terkecil di antara yang lain. Tapi ini dia memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan seluruhnya. Dan kita ingat pada waktu kejadian Ananias dan Safira. Pada waktu Ananias dan Safira, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai 3, dikatakan begini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia memberi istrinya, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi Ananias dan Safira istrinya itu menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi Ananias dan Safira menjual tanahnya, lalu dengan sepakat suami istri ini menahan sebagian dari hasil penjualan. Dia mengambil sebagian atau setengah dari hasil penjualan. Lalu ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan?
Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, pada waktu Ananias dan Safira menjual tanah, uang hasil tanah itu adalah milik mereka. Karena tanah itu tanah mereka. Mereka tidak pernah dipaksa untuk memberikan seluruh hartanya ke gereja atau kepada Tuhan. Tetapi masalahnya, suami istri ini sepakat menahan sebagian dari penjualannya, mungkin setengahnya atau sepertiganya, tetapi sebagian dari sebagian dari hasil penjualan itu mereka tahan. Masalahnya adalah mereka mengaku bahwa itu adalah hasil dari seluruh penjualan. Seakan-akan mereka memberikan seluruhnya atau 100% dari penjualan. Dan Petrus berkata begini, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Karena di dalam ibadah, Tuhan itu ada. Bahkan seorang hamba Tuhan dan banyak anak-anak Tuhan itu yang sering melihat pada waktu ibadah, Tuhan itu berdiri di samping pembicara. Tuhan itu ada di sana untuk melihat setiap saudara. Tuhan akan melihat hatimu, melihat apa yang kamu lakukan, dan menghakimi setiap orang sesuai dengan apa yang ada di hatinya dan apa yang dia lakukan. Tuhan menghitung semuanya, Tuhan memperhatikan semua. Dan pada waktu Ananias ini berdusta kepada Petrus, dia tidak sedang mendustai Petrus. Nah, banyak orang tidak terlalu percaya bahwa Tuhan itu ada di situ. Tuhan itu benar-benar hadir di dalam setiap ibadah. Orang selalu berpikir Tuhan hadir di dalam ibadah, artinya nanti ada lawatan Tuhan, nanti ada kesembuhan, nanti akan ada kelepasan, kemerdekaan, ada berkat Tuhan. Iya, itu salah satu bagian. Tetapi di bagian lain, Tuhan datang juga untuk menghakimi setiap orang. Makanya ada berkat 30, 60, dan 100 kali ganda. Tuhan memperhatikan setiap attitude kita. Tuhan memperhatikan setiap motivasi hati kita. Tuhan akan menghakimi bagaimana kita menghormati Tuhan atau enggak di dalam ibadah. Bahkan Tuhan menghakimi bagaimana engkau memuji Tuhan, bagaimana engkau memberikan persembahan. Semua itu diperhitungkan Tuhan dan semua dihakimi oleh Tuhan, dinilai dengan adil. Pada waktu Ananias melihat Petrus, mereka semua berdua berpikir Petrus ya nggak akan tahu lah kalau persembahan ini sebenarnya cuma separuh. Tapi kita mengaku bahwa seluruhnya kita persembahkan kepada Tuhan, ya nggak apa-apa. Toh tidak ada yang tahu. Nah, juga kalau Petrus tahu bahwa kita mempersembahkan seluruh harta dari penjualan tanah, maka orang-orang di gereja itu semuanya akan memuji dia. Semuanya akan melihat, wah orang ini luar biasa memberikan persembahan seluruh dari penjualannya. Maka semua orang akan kagum kepada kita berdua, yaitu Ananias dan Safira. Tetapi yang mereka lupa bahwa di dalam 2-3 orang berkumpul, Yesus itu ada di situ. Secara pribadi dia memang ada. Maka pada waktu mereka berdusta, mereka tidak sedang mendustai Petrus. Karena Petrus itu juga tahu Tuhan ada di sebelah dia untuk menghakimi semua orang yang ibadah. Sehingga Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saudara, pada waktu dia membiarkan dirinya berbuat dosa, maka iblis akan masuk di dalam dirinya dan menguasai. Tuhan pernah berkata kepada Kain, dosa telah mengintip di depan pintu. Kamu harus menguasainya. Artinya, jangan sampai dosa yang menguasai hatimu, tapi kamu yang harus menguasai dosa itu dengan apa? Membereskan supaya kamu tidak berbuat dosa. Segera minta ampun, segera kuasai, jujur di hadapan Tuhan. Atau kalau Ananias Safira mau mendustai, sudah terlanjur berdusta, segera minta pengampunan. Supaya dosa tidak menguasai dia. Karena dosa mendatangkan maut. Dan pada waktu itu, Petrus berkata,
Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah atau mendustai Tuhan. Lalu ketika mendengar itu, maka dia mati. Rebahlah dia. Ada seorang hamba Tuhan yang melihat kejadian itu. Tuhan membawa dia di masa kejadian Ananias dan Safira. Karena di dalam Tuhan, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Di tangan Tuhan tidak ada masa lalu dan yang akan datang. Semua itu sekarang. Kejadian Ananias dan Safira di hadapan Tuhan juga sekarang. Kejadian nanti zaman antikris juga sekarang di hadapan Tuhan, karena dia menguasai waktu antara awal dan yang akhir, itu semua dari tangan Tuhan. Jadi semua adalah sekarang. Maka ada seorang hamba Tuhan, Tuhan bawa kejadian di masa lampau, yaitu di kejadian waktu terjadi Ananias dan Safira. Dia melihat bahwa Tuhan itu berdiri di sebelah Petrus. Dan Petrus ternyata sudah tanya kepada mereka 3 kali. Bertanya kepada Ananias yang pertama 3 kali, apakah kamu benar yang kamu persembahkan ini adalah seluruh hasil dari penjualanmu? Dia berkata benar. Ditanya lagi, dikatakan benar. Sampai terakhir, dia berkata benar, aku ini dari penjualan. Benar, ini semua dari hasil penjualan seluruh tanahku dan aku memberikan 100%. Petrus bertanya 3 kali dengan harapan dia diberi kesempatan untuk bertobat, untuk mengakui dengan jujur, membatalkan perkataan dustanya. Tetapi sampai 3 kali dia tetap berdusta, maka dia kemudian mati. Demikian juga dengan Safira istrinya, sudah ditanya dan dia sepakat berdusta dengan Ananias suaminya. Dan dua-duanya mati. Saudara, mungkin saudara sekarang tidak seperti Ananias dan Safira. Pada waktu di dalam ibadah saudara berdusta. Waktu saudara beribadah, saudara melecehkan Tuhan. Waktu di tengah-tengah ibadah di hadirat Tuhan, saudara keluar masuk tidak menghormati Tuhan. Saudara ngerasa tidak ada apa-apa. Saudara semua dihitung sama Tuhan. Semua dinilai sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku menghormati orang yang menghormati aku. Dan orang yang tidak menghormati Tuhan akan dipandang rendah. Mungkin pada waktu saudara mendustai Roh Kudus, pada waktu ibadah, bukan hanya tentang persembahan, waktu saudara berkhotbah, saudara berdusta. Mungkin saudara nggak langsung mati seperti Ananias dan Safira, karena kalau kemuliaan dan kekudusannya Tuhan turun, saudara bisa mati. Tetapi mungkin sekarang saudara tidak mati karena hadirat Tuhan tidak sekuat pada waktu zamannya, pada waktu yang terjadi di saat Ananias dan Safira. Sehingga saudara mungkin tidak mati, tetapi kerohanianmu bisa mati, berkatmu bisa berhenti. Itu sebabnya penting bagi kita itu menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam setiap ibadah. Tuhan ada di gerejanya. Kalau pendetanya tidak bertanggung jawab, maka Tuhan juga akan memukul dia. Karena Tuhan tidak hanya menghakimi jemaat, tetapi juga pendetanya. Kalau saya di dalam ibadah sampai hari ini, hampir tidak pernah saya dalam keadaan ibadah, saya keluar masuk ke kamar mandi lah, saya ngobrol dengan orang sebelah, saya bisik-bisik kemudian saling menunjukkan HP lah. Karena saya menghormati Tuhan, juga menghormati orang lain yang beribadah. Saya tidak mau orang lain terganggu dengan kelakuan saya. Saya tidak mau orang terganggu waktu saya keluar masuk ke kamar mandi. Saya hanya akan pergi ke toilet sebelum ibadah dan setelah ibadah. Saya tidak pernah keluar masuk, dan setiap apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Tuhan. Dan banyak kejadian di ibadah, kalau pemimpinnya, pemimpin ibadah, gembalanya, atau worship leadernya tidak menghormati Tuhan, seringkali Tuhan pergi dari ibadah itu. Sehingga ibadahnya semarak, ibadahnya gegap gempita. WL-WL-nya, singernya, praise and worship-nya mengagumkan. Tetapi tidak ada hadirat Tuhan di sana.
Bukan tadinya Tuhan nggak ada. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Waktu kita datang ibadah, Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Tuhan tidak akan tidak menepati firman-Nya. Bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dia hadir sampai ibadah selesai. Karena pada waktu kita tidak bisa menghormati Tuhan, kadang Tuhan pergi dari ibadah itu. Sehingga sekali lagi hadirat Tuhan tidak ada, kuasa Tuhan tidak ada, walaupun ibadahnya tetap indah, walaupun ibadahnya tetap semarak, karena ada lampu-lampu, ada pujian penyembahan yang bagus karena suaranya bagus-bagus, tapi belum tentu Tuhan ada di sana sampai akhir. Bahkan ada hamba Tuhan yang pernah melihat di dalam ibadah yang luar biasa. Ternyata Tuhan ada di luar, tidak ada di dalam gereja. Kenapa? Karena banyak orang beribadah dengan kedagingannya. Imam-imamnya melayani dengan kedagingan. Hamba Tuhannya melayani tapi dia tetap hidup di dalam perjinahan. Hamba Tuhannya berkhotbahnya bagus, tetapi di belakang dia tetap hidup di dalam perselingkuhannya. Sehingga Tuhan ada di situ karena jemaat. Tuhan ada di situ karena perjanjiannya. Bahwa dia akan hadir pada waktu kita sepakat berkumpul di dalam nama Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji dia akan hadir sampai ibadah selesai. Tuhan hadir sampai selesai, tergantung bagaimana kita menghormati Tuhan. Mungkin saudara bertanya begini, bagaimana kalau begitu waktu saya ibadah, ternyata Tuhan tidak ada? Kalau di gereja itu imam-imamnya nggak benar, kalau pendetanya nggak benar, maka saudaralah yang harus beribadah di gereja dengan penuh kesungguhan hati, maka Tuhan hadir hanya untuk saudara. Tuhan hadir kepada saudara, bukan karena gereja itu, tapi Tuhan hadir hanya untuk saudara. Dan itu juga kenapa penting bagi kita melihat pemimpinnya juga. Pemimpin memang tidak ada yang sempurna. Dalam arti, tidak ada orang yang punya sifat seperti yang kamu harapkan 100%. Sama dengan kamu menikah dengan suami atau istrimu, kamu tidak bisa pengharapanmu atas dia 100% sifat yang seperti yang kamu harapkan itu ada pada dia. Saya ingin suami yang lucu, suami yang baik, suami yang tidak banyak kerjaan, tidak pernah meninggalkan aku, suami yang sabar, nggak pernah marah, gajinya tapi tinggi. Saudara tidak akan pernah mendapatkan suami yang 100% seperti yang kamu harapkan, karena dia juga punya kehidupan. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin, tidak ada yang pemimpin yang sempurna, yang artinya tidak ada yang sempurna seperti yang kamu harapkan, karena semua orang punya perspektif yang berbeda-beda. Setiap orang punya ekspektasi yang berbeda-beda tentang pemimpin, makanya nggak bisa sempurna. Saya sukanya pemimpin yang berwibawa, yang lain kepingnya pemimpin yang humoris, yang lain lagi gak suka pemimpin yang humoris karena tidak wibawa, yang lain kepingnya seorang pemimpin yang penuh urapan, yang lain lagi pinginnya pemimpin yang peka kayak dukun. Semua orang punya ekspektasinya masing-masing, sehingga di mata mereka tidak ada yang sempurna. Tetapi bukan berarti pemimpin tidak ada yang sempurna adalah pemimpin yang kemudian hidup di dalam dosa. Kalau pemimpin itu hidup di dalam dosa, apalagi dosa perzinahan, atau dia seorang pemimpin yang meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa tanggung jawab, dia tidak layak memimpin, tapi dia harus dipimpin. Dia tidak layak mengajar, tapi dia yang harus diajar. Dia tidak layak untuk menggembalakan, karena dia yang harus digembalakan. Jadi saudara harus tahu antara kelemahan karakter karena setiap orang punya ekspektasi, atau orang itu tinggal di dalam dosa. Karena Tuhan juga menghakimi pemimpin. Kalau pemimpin itu tidak benar, maka Tuhan hadir di dalam ibadah karena sesuai dengan janjinya. Tetapi kadang Tuhan pergi karena Tuhan melihat pemimpinnya, dan Tuhan melihat imam-imam dan respon jemaatnya. Jadi Tuhan menghakimi setiap orang, hatinya dan apa yang kita lakukan. Apakah di dalam ibadah kamu menghormati Tuhan? Apakah waktu persembahan engkau marah-marah dan mengutuki mengutuki gereja, mengutuki gembala? Tuhan tidak hanya akan menghakimi jemaat, tapi yang pertama Tuhan menghakimi pemimpinnya atau gembalanya. Jadi hormati Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar bagi kami untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, terutama juga di tempat-tempat kami beribadah. Karena kami tahu pada waktu ibadah Engkau benar-benar ada dan Engkau menghakimi setiap orang. Sehingga ada orang-orang yang pulang dengan membawa berkat, ada orang-orang yang pulang dengan membawa kelepasan, kemerdekaan, dan mendapat jawaban doa. Tetapi banyak orang yang pulang dalam keadaan yang sama, karena mereka tidak menghormati Tuhan. Ampuni kami, tolong kami, sehingga kami didapati benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya.